Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas komentar dari teman-teman ya. Jadi saya senang ada teman-teman yang tertarik dengan video-video saya dan memberikan komentar. Dan komentarnya juga menarik-menarik ya. Kali ini kita akan coba bahas salah satu komentar yang menurut saya menarik. Setidaknya komentarnya seperti ini. Jika seorang P3K diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS, seharusnya ada afirmasi yang diberikan. Sama halnya seperti seorang guru yang sudah melalui PPG ya. Jadi seorang guru yang sudah PPG diberikan afirmasi jika mengikuti seleksi CPNS. Hal ini disamakan dengan seorang P3K yang juga nantinya jika diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS harusnya diberikan afirmasi. Komentar ini menarik ya. Kali ini kita akan coba bahas. Menurut saya, jika seorang P3K diberikan afirmasi saat mengikuti seleksi CPNS sebenarnya baik ya. Usulannya baik dan masuk akal. Tetapi jika seorang guru yang sudah melalui PPG atau pendidikan profesi guru dan diberikan afirmasi untuk seleksi CPNS, itu PPG dijadikan sebagai indikator bahwa seorang guru sudah dianggap profesional, sudah memperoleh sertifikasi gitu. Jadi pas gitu jika diberikan afirmasi saat mengikuti seleksi CPNS. Tetapi jika diaplikasikan untuk profesi lain, contohnya kesehatan, misalnya untuk jabatan perawat nurse, dia itu juga melalui pendidikan profesi nurse. Tetapi bukan berarti seorang perawat ini langsung ada tambahan sertifikasi saat dia sudah bekerja sebagai ASN, nggak seperti itu gitu loh. Jadi semua perawat yang S1 itu harus menjalani pendidikan profesi nurse jika ingin bekerja gitu. Jadi itu syarat wajib. Berbeda halnya dengan guru. Jadi jika seorang guru yang sudah PPG diberikan afirmasi itu ya logis, tetapi untuk profesi lain kayaknya nggak pas. Jadi menurut saya 50% gitu ya. Setujunya 50%, nggak setujunya 50%. Kenapa nggak setuju? Karena kemungkinan nanti juga akan diprotes oleh para fresh graduate, terutama yang bukan formasi guru gitu ya. Jadi misal contohnya perawat itu tadi, perawat fresh graduate juga sudah melalui pendidikan profesi nurse, tetapi dia tidak diberikan afirmasi gara-gara dia tidak menjadi P3K gitu. Kemudian seorang perawat yang sudah jadi P3K diberikan afirmasi padahal dia sama-sama mempunyai pendidikan profesi nurse gitu loh. Jadi di sininya yang saya nggak setuju. Tetapi setujunya karena ya sebagai bentuk penghargaan, karena seorang P3K ini mungkin sudah melalui honorer gitu ya, sudah pernah menjadi honorer, jadi diberikan penghargaan, ada afirmasi saat melamar sebagai CPNS. Itu ya baik juga gitu. Jadi kesimpulannya saya 50% itu tadi ya. Setujunya 50%, nggak setujunya 50%. Jadi gimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju jika seorang yang sudah berstatus P3K kemudian mendaftar sebagai CPNS diberikan afirmasi untuk bisa lolos CPNS? Oh ya, ada tambahan lagi. Jadi afirmasi yang diberikan, saya setujunya jika afirmasi diberikan untuk SKB gitu ya, seleksi kompetensi bidang. Karena untuk seleksi CPNS ini kan ada dua ya yang harus dilalui. Seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Untuk guru yang punya sertifikat PPG sendiri, dia ini SKD-nya ini nggak ada afirmasinya. Bersaing dengan pelamar umum. Jadi semuanya berangkat dari nilai 0. Nggak ada afirmasi yang diberikan kepada guru yang sudah PPG. Tetapi jika guru yang sudah PPG ini bisa mengalahkan di SKD, mereka baru diberikan afirmasi di seleksi kompetensi bidang. Jadi seleksi kompetensi bidangnya mendapatkan nilai 100 jika sudah melalui tahap PPG itu tadi.
Jadi jika P3K juga menurut saya juga harusnya seperti itu. Untuk SKD-nya fair, mulai dari nol semua, dianggap sebagai pelamar umum semua. Tetapi jika sudah lolos SKD, seorang yang sudah menjadi P3K ini bisa diberikan afirmasi. Jadi mungkin itu ya pendapat saya berkaitan dengan afirmasi yang seharusnya diberikan kepada P3K yang ingin mendaftar sebagai CPNS. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Bagi yang punya pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.